ladies and gentlemen, we present the Champions Trophy to Indonesia! Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. This is chess. Unbelievable. They were so close together. They played so well, both of them, so structured, so well organized. It was a chess game. You could feel it. I enjoyed it so much. I have goosebumps. I feel excited. Wow. But at the end, I feel it's the deserved winner. Yeah, I think if you looked at... Komentator sampai tak percaya Indonesia jadi mendunia. Rizky Faidan dan temannya sukses membuat harum nama Indonesia setelah berhasil menjadi juara di Esports AFC Asian Cup 2023. Ya, Rizky Faidan merupakan satu di antara 3 atlet esports yang berhasil membawa Indonesia menjuarai AFC Asian Cup 2023 Qatar. Selain Rizky Faidan, 2 atlet esports lainnya adalah Akbar Paudie dan Elga Cahya, di mana pada malam tadi dirinya sukses mengharumkan nama bangsa berkibar di Qatar menjadi juara Esports Asian Cup. Setelah Timnas Indonesia berhasil melaju ke partai final mengalahkan Timnas Jepang sebanyak 2 kali dengan sangat dramatis. Play that they may be looking at as Arhan looks to play that long forward, looking for Poki Karaka, finds the header on, Sanansa in on goal, Sanansa's in on goal, can he score? Yes he can! Indonesia take the lead! It is Sanansa, he's been so on fire! Ya, terlihat dengan adanya esports ini, Indonesia dikagumi oleh Asia bahkan dunia. Di mana hal itu telah dilakukan Timnas Indonesia di Asian Cup atau Piala Asianya eFootball, di mana timnas yang diperkuat oleh sosok seperti Rizky Faidan, Akbar Paudie dan Elga Cahya sukses mengalahkan tim-tim negara-negara besar dari tim yang berpartisipasi di Piala Asia termasuk timnas Jepang yang berlaga di Doha, Qatar tahun ini. Was just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man. Ya, setelah Timnas Indonesia mengalahkan lawan-lawannya dan melaju ke babak final dengan bertanding melawan Jepang, pertandingan pun terjadi dengan intensitas yang sangat tinggi, di mana ketegangan terlihat di kedua kubu. Di mana kalian harus tahu, pertandingan eFootball ini dilakukan dengan 2 leg. Di mana pada leg pertama pertarungan ketat yang dilakukan Timnas Indonesia dan Timnas Jepang harus berakhir dengan skor 1-1, yang membuat keduanya harus melakukan adu penalti yang untungnya dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Sedangkan di game kedua, Rizky Faidan dan Elga nampak begitu nyaman saat bermain. Mereka bisa membendung serangan yang dibangun oleh Timnas Jepang sebelum akhirnya Timnas Indonesia mendapatkan hadiah tendangan bebas yang berhasil dimaksimalkan dengan sangat amat baik yang mampu mengecoh kiper Timnas Jepang dengan amat cerdas dan membuat gol ini menjadi gol terfavorit di eSport Qatar, dan berkat gol inilah Rizky Faidan dan kawan-kawan berhasil memenangkan gelar juara Esports Asian Cup di Qatar. They're going for the short warrior. Oh my God! Indonesia take the first point. Forward looking for Poki Karaka, finds the header on. Sanansa in on goal. Sanansa's in on goal. Can he score? Yes he can! Indonesia take the lead. It is Sanansa. He's been so on fire for them. Space there for Asano, or at least Japan have kind of made that back. Who had that? Makeda, there is Asano. Asano, can he shape to shoot? He does, it's a great save for the goalkeeper. Oh my God! What an equaliser at the death! And we are now going to go into extra time! Indonesia starting. Oh, quick start. Power, penalty, scores to Indonesia. A lottery. Oh, fast penalty here. Oh, and it's in! Indonesia have to score. Indonesia scored! Which way are they going, and will Indonesia get it? Japan, they have! Indonesia take the first point in the penalty shootout. Ya, kita tahu ini tak mudah untuk menggapai juara di Asian Cup. Namun Rizky Faidan, Elga, dan Akbar membuat ketiganya menjadi juara Esports Asian Cup, di mana dalam perjalanan yang tak mudah, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam, mengalahkan Jepang di fase grup, mengalahkan Korea di babak 16 besar, mengalahkan Uni Emirat Arab,
mengalahkan Thailand di partai semifinal, dan kemudian mengalahkan timnas Jepang di partai final. Di mana dalam partai ini timnas Indonesia memang layak mendapatkannya melihat perjuangan yang tak pernah kalah dan memang terbukti Rizky Faidan dan kawan-kawan mengandalkan kecerdasannya dalam bermain. Ya, dengan kemenangan ini sendiri, ini jelas membutuhkan keterampilan yang luar biasa seperti halnya Rizky Faidan yang melakukan kejeniusannya alam bermain. Pemain 20 tahun itu sukses memberikan keahlian dan strategi yang memanjakan mata. Melakukan serangan yang sulit dibaca lawan hingga finishing akhir yang mengecoh terlihat santai dan enak saat dilihat membuat kiper lawan tak sanggup menghentikannya. Ini benar-benar permainan yang luar biasa dari anak Indonesia. Dan inilah sebuah ungkapan yang fantastis dari pemain cerdas esports Rizky Faidan. Terima kasih supporter Indonesia atas doanya. Alhamdulillah kita bisa juara. Ini untuk kalian. Bisa berkata-kata. Thank you guys for you. Ya, keberhasilan Rizky Faidan untuk menjadi juara di turnamen ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, meski ini adalah sejarah baru bagi Indonesia sendiri. Pasalnya, pemain yang masih berusia 20 tahun tersebut adalah pemain bintang dan menjadi pemain terbaik Evo Outball di Indonesia. Rizky Faidan adalah pemain bintang yang mempunyai banyak prestasi seperti menjuarai PES dari kompetisi lokal di Bandung. Sebagai pemain PES yang berpengalaman, ia telah memahami taktik bermain dan strategi yang akan digunakan dari berbagai macam lawan yang ia hadapi. Taktik yang cerdas dan kemampuan beradaptasi yang cepat terhadap situasi permainan. Sebagai e-football terbaik, Rizky Faidan telah mempunyai bakat sejak kecil dan telah meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, ia adalah rajanya Evo Outball Indonesia, sedangkan di internasional Faidan telah menjadi finalis termuda Asian Champions League dan saat itu ia masih berusia 13 tahun. Selanjutnya, Faidan juga sukses menggelar juarai PES League Asia. Faidan telah membuktikan bahwa ia adalah pemain pro level dunia. Ya, dari itu semua, terbukti bahwa sejak dini, rental PS lah yang secara tidak kita ketahui memberikan latihan yang luar biasa dengan menemukan bakat-bakat player di e-football seperti Faidan. Ya, jadi itulah tadi cerita di balik sosok Rizky Faidan, raja e-football Indonesia yang sanggup menjuarai e-Asia Cup Qatar dan membuat dirinya beserta timnya menjadi bangga terhadap apa yang ia lakukan sangatlah luar biasa. Oh my God! And now, ladies and gentlemen, we present the Champions Trophy to Indonesia!